Pagi hari ini saya akan berbagi dengan saudara, sharing sebuah pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul berserah kepada Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan pada Tuhan. Belajar apapun kita hadapi berserahlah kepada Tuhan. Mari kita langsung saja baca ayatnya, Mazmur 37 ayat yang kelima saudara ya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 37 ayat yang kelima, 1, 2, dan 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kita akan sama-sama belajar satu tema firman Allah tentang berserah kepada Tuhan. Apa sih yang kita harus serahkan kepada Tuhan? Ayat ini bilang, yang kita serahkan adalah kehidupan kita. Saya baca ulang sekali lagi, tolong Anda perhatikan ayat di screen saudara. Mazmur 37 ayat yang kelima. Sekali lagi saya baca ya supaya Anda bisa menangkap sesuatu dari kalimat firman di sini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mari tolong saudara perhatikan 4 kata yang pertama yang ditulis oleh pesan firman Allah buat kita pagi ini. Saya percaya ini pesan Tuhan buat kita hari ini, pesan Tuhan buat saya dan saudara. Perhatikan pesan Tuhan 4 kata yang pertama di sini, yaitu kata ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dalam terjemahan versi bahasa Inggris King James Version disalin dengan kata commit your way to the Lord. Jadi saya ulang, kalimat yang berkata serahkanlah hidupmu kepada Tuhan versi King James pakai kata commit your way to the Lord. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Saudara mari perhatikan. Jadi mari kita fokus pagi ini yang kita mesti serahkan dalam kehidupan kita itu apa? Jalan kehidupan kita. Perhatikan kata serahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Commit your way to the Lord. Mari kita komit gitu ya. Jalan hidup kita ini yang pagi ini kita harus serahkan kepada Tuhan. Anda tentu bertanya, kenapa pendeta kita mesti menyerahkan jalan kehidupan kita di dunia ini kepada Tuhan? Ingat ini ayat yang saya suka sharingkan sama saudara. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9. Kalau boleh kita sama-sama baca ayat ini. Apa alasannya? Kenapa kita mesti serahkan jalan hidup kita kepada Tuhan? Ini jawabannya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Mari sama-sama kita baca 2 dan 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kenapa kita harus serahkan jalan kehidupan kita di dunia kepada Tuhan? Karena ayat ini berkata begini, rancangan kita sama rancangannya Tuhan, jalan kehidupan yang kita pilih di dunia dengan jalannya Tuhan itu berbeda jauh. Bedanya seperti tingginya langit dari bumi, saudara ya. Jadi jalannya kita itu kayak bumi. Anda lihat gambar ini, jalannya Tuhan seperti langit. Saya berharap Anda mulai bisa menangkap ini firman Allah di sini. Itu sebabnya pagi ini pesan Tuhan kuat buat setiap kita untuk kita menyerahkan jalan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Sebab jalan kita bagaikan bumi seperti bumi, jalan Tuhan seperti langit. Bedanya langit sama bumi. Saya suka ajarkan sama saudara, kata bumi dalam terjemahan bahasa Ibrani disalin dengan kata eretz. Eretz artinya adalah terbatas. Karena memang bumi ini terbatas. Karena kita manusia terbatas kekuatan kita. Ya, daya kita, usaha kita, semua yang kita miliki, semua unsur yang ada dalam diri kita manusiawi ini, semua kita terbatas. Makanya tidak heran karena kita makhluk manusia yang terbatas, kita ditaruh sebuah bumi tempat yang namanya eretz yang terbatas. Karena kita terbatas, ditaruh di bumi yang terbatas. Makanya jalan hidup kita pun terbatas. Eretz itu artinya terbatas. Bumi ini memang besar, luas banget. Tapi tetap meskipun bumi luas gitu ya, tapi tetap terbatas. Anda kalau punya uang, berkat banyak, Anda bisa traveling menjelajahi bumi dari ujung ke ujung.
bumi memang besar tapi bisa dijelajahi. Bumi memang besar tapi bisa dikelilingi. Kalau saya misalnya traveling dari Jombang, Jawa Timur, saya keliling dari bangsa ke bangsa. Dari Jombang saya keliling dari negara-negara, setiap tempat saya jelajahi. Itu muter terus, nanti kembali lagi ke Jombang. Semua tempat di muka bumi semuanya bisa dikelilingi, didatangi dan dijelajahi. Kenapa? Sebab bumi terbatas gitu. Nah, ketika kita bicara langit, jalan Tuhan seperti langit. Langit itu dari kata shemayim, artinya tak terbatas. Karena memang langit tak terbatas. Siapa yang pernah datang ke langit? Siapa yang bisa mengukur tingginya, luasnya langit? Gak ada. Coba Anda searching di Google, pernah ketemu tidak langit itu tingginya sekian meter, sekian juta, miliar meter? Nggak ada, barangkali lebih dari miliar. Karena memang langit tak terbatas, nggak ada manusia yang terbatas bisa mengukur tingginya, luasnya langit yang tak terbatas. Memang pada masa sekarang kita berkata, ilmu pengetahuan lah berkata bahwa orang sudah nyampe ke bulan, sudah pergi ke bulan. Orang sudah pergi ke planet Mars, seperti itu ya. Tapi ternyata di atas bulan, di atas planet Mars masih tinggi menjulang yang namanya langit. Masih ada bertaburan bintang-bintang di atasnya. Di atasnya bintang masih ada langit juga. Coba Anda bayangkan. Makanya betul ada pepatah yang berkata di atas langit masih ada langit. Sebetulnya pepatah peribahasa di atas langit masih ada langit menunjukkan langit itu tak terjangkau. Langit itu tak terhampiri. Langit itu betul-betul tak terbatas ukurannya. Tidak ada orang berapa tahu tingginya dan luasnya yang namanya langit. Langit tak terbatas. Nah, Alkitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9 kasih gambaran sama kita. Bahwa ternyata langit tak terbatas. Jalannya Tuhan kayak langit tak terbatas. Makanya kenapa Alkitab kasih pesan kuat sama kita pagi ini. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi. Ya, seperti saya berulang-ulang bilang sama saudara. Ketika saya menyampaikan firman di hadapan saudara saat ini lewat gadget saudara, televisi, di YouTube saudara. Saya nggak tahu loh keadaan saudara. Apa yang sedang saudara hadapi, situasi apa yang saudara sedang jalani, kondisi seperti apa, saya nggak tahu persis. Mungkin jadi di antara saudara sedang menghadapi masalah yang berat, Anda punya kesukaran yang sangat rumit dan sangat sulit. Masalahmu itu nggak selesai-selesai barangkali sampai hari ini. Ini firman yang baik buat kita, ini obat buat kita. Kalau betul engkau punya masalah yang berat, yang susah, yang sulit. Dan ternyata terbukti gak selesai-selesai. Terbawa sampai di 2022. Ini obat buat saudara, jalan keluar buat saudara. Mungkin saudara udah pontang-panting atasi masalahmu. Engkau sudah cari jalan keluar, bikin ini, bikin itu. Jalan satu, jalan dua. Opsi begitu banyak jalan. Saudara sudah jalan ditempuh. Tapi tetap saja masalah beratmu gak selesai. Dengarkan firman Allah ini. Hari ini apapun masalahmu, jalan hidupmu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berperang ganti saudara dan Tuhan yang menyelesaikan masalahmu. Bagaimana caranya? Serahkan jalan hidupmu yang banyak masalah ini kepada Tuhan. Karena terbukti jalanmu ini, jalanmu itu gagal total semua. Gak selesai masalahmu sampai hari ini. Bagaimana caranya? Serahkan pagi ini, lewat doa pagi ini. Serahkan semua beban hidupmu, masalah hidupmu, jalan hidup yang ketempuh penuh dengan kesulitan. Serahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi ya ketika kita menyerahkan jalan kita kepada Tuhan? Saya percaya begini, yang terjadi begini. Tuhan akan kembalikan jalan kita sudah di-upgrade sama Tuhan. Nanti kita lihat. Jalan Tuhan itu seperti apa, jalan kita seperti apa ketika di-upgrade sama Tuhan. Saya percaya sekali, saya yakin kalau kita serahkan jalan hidup kita yang terjal penuh masalah kepada Tuhan. Tuhan kembalikan jalan itu kepada kita. Sudah di-upgrade, sudah diatur sama Tuhan, sudah dibentuk sama Tuhan. Dan jalan Tuhan yang dikasih sama kita itu pasti ajaib. Jalan Tuhan itu sempurna adanya. Disitulah ketika Anda jalan di jalan Tuhan, walaupun kadang-kadang gak mudah, tapi Anda menemukan kemenangan. Jalan Tuhan itu seperti apa? Jalan kita seperti apa? Makanya Salomo itu orang yang paling tepat dalam posisi ini mengatakan manusia suka salah jalan. Coba kita lihat Amsal 16
ayat 25 saudara ya. Mari sama-sama kita baca keras ayat ini. Amsal 16 ayat 25, 2 dan 3. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Salomo ini orang yang paling berhikmat di dunia. Tidak ada orang hikmatnya seperti dia. Tetapi dia pun merasa gagal dalam hidupnya dengan hikmatnya itu. Kalau kita belajar tentang Salomo, istri saja dia 1000. Tapi ternyata rumah tangganya pun gak bahagia, semuanya sia-sia. Anda kalau baca dalam Alkitab, kitab pengkhotbah, itu kan ditulis sama Salomo, putra Raja Daud. Dia banyak mengatakan semuanya sia-sia, usaha menjaring angin, semuanya sia-sia. Karena dengan hikmatnya saja, dia pun mengatakan sia-sia, gak bisa mengatasi gitu. Makanya Salomo dengan sangat tepat dia berkata ini, ada jalan yang disangka lurus. Itu pun disangka sama Salomo. Tetapi ujungnya menuju maut. Itu kita manusia. Jalan kita itu terbatas loh yang kita pilih. Makanya Salomo tepat firman Allah berkata. Ada banyak orang menyangka wah ini jalan kehidupan ini. Ini jalan keberhasilan buat saya. Ini kelihatannya menyenangkan. Happy banget, enjoy banget nih jalan. Cocok saya sama jalan ini. Ini pasti pas. Itu kan pikiran saudara. Anda pikir itu jalan yang menyenangkan. Dan Anda berpikir, wah ini pasti jalan keberhasilan, jalan kehidupan. Ternyata bukan. Ternyata jalan yang kita pilih, yang kita jalani, yang kita pikir kehidupan. Ujungnya menuju maut. Ujungnya menghancurkan kita. Ujungnya membinasakan kita. Bikin kita gagal dan hancur kehidupan kita. Salah pilih jalan. Udah tahu salah jalan terus. Kita pikir wah ini benar. Makanya hari ini penting. Makanya Yesus dalam perjanjian baru Matius pasal 7 ayat 13, 14. Saya ingin kita baca ini ayat bersama-sama. Walaupun Anda tahu ini ayat, saya ngerti saudara ya. Coba kita baca perkatakan ini firman 2 dan 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, Yesus berkata tentang jalannya. Jadi saya hari ini ingin membawa saudara memahami di sini. Jalan Tuhan itu tak terbatas. Jalan kita terbatas, jangan salah pilih. Semua jalan yang kita pilih itu ujungnya nanti binasa keliru ternyata. Nah, mari pilih jalan Tuhan. Ikuti jalan Tuhan, terutama dalam tanda kutip engkau yang berbeban berat gak selesai-selesai masalahmu. Ikutilah jalan Tuhan. Pendeta, jalan Tuhan seperti apa? Tak terbatas. Tapi yang disebut tak terbatas Tuhan katakan jalannya sempit ternyata. Memang jalan Tuhan itu tak terbatas luar biasa. Sempurna itu jalan Tuhan. Tapi Yesus bilang jalan Tuhan yang sempurna itu. Jalan Tuhan yang tak terbatas itu. Yesus yang ngomong. Tapi jangan lupa ya, jalannya sempit. Jalannya sesak, tapi meskipun jalannya sempit, jalannya sesak, itu menuju kepada kehidupan, menuju kepada kemenangan, menuju kepada keberhasilan dan kebaikan Tuhan kita alami di situ. Memang sesak pintunya, tapi tak terbatas kuasanya di situ. Tapi sayang, Yesus berkata begini, ini masalahnya, sedikit orang yang mau mendapatinya. Ini kan menyedihkan menurut saya. Kalau setiap kali saya baca ayat ini di hati saya menyedihkan ya. Gitu saya nangkepnya. Menyedihkan loh. Justru jalan Tuhan yang tak terbatas. Tetapi memang sempit sesak. Kehidupan kemenangan di sana. Sedikit orang mau masuk di jalan itu. Sedikit menyedihkan. Jalan yang luas. Dikatakan ya. Jalan yang lebar pintunya. Banyak orang mau mendapatnya di sana. Padahal ujungnya kebinasaan. Makanya saudara, tadi saya katakan di awal, jalan kita yang terbatas bawa sama Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan masalahmu kepada Tuhan, serahkan semua yang sedang saudara jalani dalam hidup kepada Tuhan. Nanti Tuhan apa? Nanti Tuhan kembalikan jalanmu udah diatur sama Tuhan. Jalan kita yang mungkin kelihatannya lebar gitu ya. Jalan yang lebar itu dikepras. Istilah bahasa Jawa ya. Apa ya, jalan kita yang lebar. Kan banyak orang senang jalan yang lebar. Dia nggak tahu ujungnya kehancuran binasa. Makanya serahkan jalan kita yang lebar kepada Tuhan. Supaya apa? Dikepresin sama Tuhan. Dipotongin sama Tuhan.
dibentuk sama Tuhan jalan kita, diatur jalan kita sama Tuhan. Ketika diserahkan kepada kita, dikembalikan kepada kita, itu udah di-upgrade sama Tuhan. Itu jadi jalan Tuhan yang luar biasa buat kita. Jalan kita kenapa sih suka lebar? Menyedihkan loh sebetulnya. Rata-rata di antara kita manusia senangnya jalan yang lebar. Maunya pintu yang luas. Kenapa begitu? Karena kita rata-rata gak mau susah. Manusia gak mau pencobaan, gak mau penderitaan, gak mau proses, gak mau yang sulit. Sesak-sesak, sulit-sulit gak mau. Kadangkala memang jalannya Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan mau ajar kita lewat firman Allah ini. Kalau hari ini saudara ya punya kesulitan hidup. Hidup yang saudara jalani sekarang itu ibaratnya jatuh bangun, jatuh bangun. Susah Pak hidup saya hadapi. Keluarga saya begini keadaannya Pak. Nah ini kesempatan bagi yang baik buat saudara. Serahkan keluargamu kepada Tuhan. Serahkan semua jalan hidup yang kamu lalui pagi ini. Serahkan kepada Dia. Dan jalannya itu memang sempit. Ya. Saya kasih contoh saja sama saudara, seperti apa sih jalan Tuhan itu. Saya kasih sebuah contoh kasus ketika bangsa Israel itu berperang dengan bangsa Amalek. Ini mungkin contoh yang sangat konkret buat kita, contoh yang bagus buat kita. Kita baca ya Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 15. Ayatnya panjang, tapi karena cerita lebih baik saya bacakan ayat-ayatnya atau kita baca bergantian supaya detail ceritanya bagus kita dapatkan pagi ini. Keluaran 17 ayat 8 sampai 15, judul perikopnya adalah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Saya baca ayat 8, saudara 9 teruskan sampai 15 sama-sama ya. Begini kata firman ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek, ini penting ini kata ini. Jadi yang menyerang bukan Israel, tapi Amalek yang datang. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Teruskan ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok kuatlah Amalek. Ayat 12 saya baca, maka penatlah tangan Musa, capek. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang dari sisi yang satu, seorang dari sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Lanjutkan 13 terus. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. 14 kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ini dituliskan sebagai tanda peringatan contoh buat kita. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Gak ada Amalek lagi kata Alkitab dalam hidup kita. Ayat 15 sama-sama kita baca 2, 3. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Secara rohani saya artikan sama saudara. Sebab kata Tuhanlah panji-panjiku ini artinya terlalu banyak. Panji ini kan simbol suku-suku bangsa kan panji. Tapi saya artikan makna rohani. Tuhan adalah panji-panjiku. Setelah Amalek ditumpas, Amalek dikalahkan, Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamai mezbah itu, dia katakan ini, Tuhan adalah panji-panjiku. Artinya apa? Secara rohani kata Tuhan adalah panji-panjiku artinya Tuhan yang berperang kepadaku dan memberikan kemenangan kepadaku. Tuhan kemenanganku itu Tuhan panji-panjiku. Padahal yang dihadapi Amalek gitu loh. Anda mesti tahu ya, bangsa Israel yang berperang melawan Amalek dalam ayat ini saya cerita sedikit. Ini bukan tentara loh. Ini kan ceritanya Israel barusan keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Mentalnya mental budak, bukan mental tentara. Saya ulang, ini yang berperang bukan pasukan tentara loh, ini para budak.
Karena Israel di tanah Mesir itu 400 tahun cuma jadi budak rodi. Taunya cuma kerja, dan kerja. Taunya cuma bikin batu bata, bangun ini, bangun itu. Taunya cuma bangun, taunya cuma kerja. Gak pernah angkat senjata, gak pernah angkat pedang, gak pernah angkat panah. Ini yang barusan keluar dari tanah Mesir. Bukan pasukan tentara, pasukan prajurit. Bukan pasukan budak. Mentalnya pun bukan mental pemenang. Bukan mental prajurit, mentalnya apa? Ya mental budak lah, mereka budak kok. Dan yang cari gara-gara bukan Israel ya, jangan salah. Ayat 1 tadi kita baca, orang Amalek yang datang, coba saya baca ya, ayat 8 maksud saya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Yang datang memerangi mereka adalah orang Amalek. Ketika Israel di Rafidim, Tuhan itu baik loh. Keluar dari Mesir, lalu mereka melewati namanya Laut Teberau, lalu kemudian dibawa ke tempat yang namanya Rafidim. Tahu artinya Rafidim? Resting place, tempat peristirahatan. Tuhan kasih rest sama mereka. Lu tenang di sini, lu istirahat nyaman di sini. Itu kan rancangan Tuhan buat kita. Selalu kehidupan kita dalam setiap peperangan kita hadapi, Tuhan sediakan tempat yang namanya Rafidim. Resting place buat kita. Anda bisa rest di situ, tenang dengan Tuhan. Makanya hari ini apapun masalah yang kau hadapi, yang penting rest, tenang hati kita. Seperti Israel, resting place di situ. Tapi ada yang gak suka. Siapa yang gak suka? Amalek, musuh kita. Saya udah berkali-kali mengajarkan saudara tentang Amalek. Salah satu arti Amalek itu adalah tinggal di lembah. Amalek itu adalah suku bangsa yang tinggalnya di lembah. Dan memang cara mereka memerangi musuhnya, dia akan bawa musuhnya ditarik sampai masuk di tempat yang paling lembah, tempat paling bawah. Gak bisa bangkit lagi, di lembah air mata, lembah kesesuaian. Itu Amalek itu kalau menghancurkan musuhnya, itu betul-betul musuhnya itu dibawa sama dia sampai ke lembah di bawah. Sampai hancur di bawah, sampai nangis di bawah, sampai susah di bawah. Kalau pagi ini saya ulang, Anda menghadapi masalah karena menghadapi Amalek sampai di bawah, gak bangkit-bangkit, gak selesai-selesai. Saya udah pontang-panting loh pendeta, cari cara ini, bikin itu, tetap gak selesai. Kamu berhadapan dengan Amalek. Kamu sedang berada di lembah bawah, di kekelaman dalam kehidupanmu. Cuma nangis tapi gak bisa bangkit. Nah hari ini kita belajar bagaimana menyelesaikan peperangan ini. Kita bukan kalah tapi kita menang. Bukan karena kuat kita, Tuhan berperang ganti kita. Tuhan adalah panji-panjiku. Bagaimana caranya? Yosua itu disuruh maju menghadapi peperangan, menghadapi Amalek. Tapi kunci kemenangannya bukan di bawah loh. Ya, Anda baca deh lengkap ayat ini. Kunci kemenangannya bukan di bawah. Yosua perang secara frontal dengan musuh, dengan body, dengan badan. Bukan. Anda tahu letak kemenangannya di mana? Di atas bukit. Naik Musa, Harun dan Hur. Ini kan proses. Selalu jalan sempit itu gak enak. Jalan Tuhan itu gak enak. Mesti naik. Pagi-pagi mesti bangun cari Tuhan. Serahkan hidup pada Tuhan. Tapi saya ulang, sepertinya gak connect. Sepertinya gak nyambung. Perangnya di bawah, kok menangnya di atas. Tapi kenyataannya begitu. Anda lihat bagaimana cara kemenangannya. Musa angkat tangannya. Bukankah mengangkat tangan kepada Tuhan tanda penyerahan diri? Bukankah secara rohani gambaran doa berserah pada Tuhan? Musa angkat tangan, berserah diri kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Menanglah Yosua. Kalau Musa capek tangannya turun. Turun tangan, kita menurunkan tangan berarti kita bisa jadi artinya adalah kita andalkan kekuatan kita. Cuman pakai kekuatan Yosua dan prajuritnya. Kalah loh. Alkitab kasih cerita sebagai peringatan buat kita. Bagaimana caranya Amalek itu lenyap dalam kehidupan kita. Amalek tidak serang hidup kita lagi. Sudah posisi bagus, ya masa mau dibawa ke lembah lagi? Itu gak akan terjadi kata Alkitab. Kasih tahu peringatan ini. Amalek tidak ada lagi lenyap dalam kehidupanmu. Bagaimana caranya? Angkat tangan. Angkat tangan. Di atas bukit angkat tangan berserah pada Tuhan. Makanya tiap hari yang kita mesti lakukan apa? Berserah diri kepada Tuhan. Serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan itu panji-panji kita. Kasih kemenangan kepada kita. Lalu Musa angkat tangan menang. Musa capek turun tangan kalah. Yosua dengan kekuatan tentaranya yang budak tadi saudara ya. Kalah dan kalah. Akhirnya Musa ngerti. Mesti angkat tangan terus.
Mesti berserah terus kepada Tuhan. Dibantu Harun dan Hur. Angkat tangan terus ke atas. Sampai matahari terbenam. Sampai sore. Sampai Amalek ditumpas habis. Bahkan Tuhan berkata, Musa tulis sebagai peringatan. Bahwa Amalek tidak akan ada lagi. Tuhan adalah panji-panjiku. Saudara, kita belajar dari sini. Sepertinya nggak nyambung secara logika. Memang kuasa Tuhan bekerja seringkali di luar nalar kita. Seperti nggak nyambung. Doa itu kekuatan kita loh. Berserah hidup kepada Tuhan lewat doa itu kemenangan kita. Jadi kalau hari ini saudara punya beban masalah nggak selesai-selesai. Aku berdoa pendeta buat suamiku sampai hari ini belum juga bertobat. Kalau sampai masuk di tahun ini Anda belum selesai belajar, tiap pagi konsisten komitmen, serahkan tiap hari kepada Tuhan. Masa iya Anda berserah diri terus kepada Tuhan, Tuhan gak bela saudara? Musa di ujung kemenangannya dia berkata, Tuhan itu memang adalah panji-panjiku, Tuhan itu kemenanganku. Ingat Amalek itu suka bawa orang sampai ke lembah di bawah. Saya berdoa kalau saudara sedang di bawah hari ini, peperangan Tuhan akan berperang memberikan kemenangan pada saudara. Bagaimana caranya? Tuhan berbalik berperang dengan kita. Tidak ada cara lain. Angkat tangan kepada Tuhan. Memang ayat ini angkat tangan seperti simbol. Kita disuruh angkat tangan susah banget saudara ya. Di gereja, di mana saja. Apalagi online. Pendeta katakan mari angkat tangan berserah diri pada Tuhan. Seringkali kita buat apa sih angkat tangan. Yang penting kan hati angkat tangan sama Tuhan. Angkat tangan itu simbol berserah loh sama Tuhan. Itu artinya Anda meletakkan, mempercayakan semua beban hidupmu, jalanmu, masalahmu kepada Tuhan. Ketika Anda berserah kepada Tuhan, percaya begini, Tuhan yang berperang buat saudara dan memberikan kemenangan besar dalam hidupmu. Saya mau tambah satu lagi saudara ya, saya mau tambah satu lagi. Yang pertama, jalan hidup kita serahkan sama Tuhan. Apalagi di sini, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3. Mari sama-sama kita baca, ini ayat yang terakhir buat kita, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Terjemahan lain berkata, commit your work to the Lord, bahasa Inggris. Serahkanlah perbuatanmu, dalam terjemahan bahasa Inggris, serahkanlah pekerjaan-pekerjaanmu kepada Tuhan. Saya percaya semua saudara punya pekerjaan. Tapi rata-rata di antara kita itu modelnya kayak Marta. Kita mau kerja tapi pakai cara kita. Kita kalau urusan doa, saya percaya pendeta, ibadah ke gereja saya percaya, puasa saya percaya kuasanya. Tapi bagaimana ketika urusan kerja? Saya baca sebuah survei, 99% orang Kristen itu kalau mulai urusan kerja, tokonya, pabriknya, apalagi bisnisnya, usahanya, dagangnya, profesinya, jabatannya. Pokoknya kalau urusan kerja 99% maunya dikerjain sendiri. Tuhan lu gak usah ikut campur deh. Begitu urusan area kerja orang mau kerjain sendiri. Gak mau Tuhan ikut campur tangan, ikut dalam bekerja membantu dia. Padahal Alkitab ajar sama kita, ya kita serahkan pekerjaan-pekerjaan kita kepada Tuhan. Commit your work to the Lord. Seringkali kita sama seperti Marta. Ya kerja, tapi pakai caranya sendiri. Nanti khawatir sendiri, nanti takut sendiri. Apalagi masa-masa habis dampak pandemi terjadi krisis seperti ini. Saya dorong saudara lewat firman Allah. Apapun pekerjaanmu, serahkan sama Tuhan. Saya percaya bagian terakhir ini begini. Apapun pekerjaan yang saudara bawa pada Tuhan. Seperti peperangannya Yosua dibawa sama Musa kepada Tuhan. Hasilnya apa? Kalau Tuhan kembalikan kepada kita, hasilnya pasti luar biasa. Pekerjaan yang diserahkan sama Tuhan, Anda akan lihat hasilnya dahsyat di tahun ini. Hasilnya luar biasa, pasti diberkati Tuhan. Saya berdoa hidupmu, rumah tanggamu, sampai kepada pekerjaanmu. Pekerjaannya disertai Tuhan. Anda bisa berkata seperti Musa, benar ya Tuhan adalah panji-panjiku. Tuhan itu kemenanganku. Nanti saya pengen dengar kesaksian di akhir tahun. Pekerjaanku dibela sama Tuhan Pak Pendeta. Orang lain omsetnya turun, saya naik loh. Gak ada mustahil. Orang lain sulit, saya diberkati loh pendeta. Di luar nalar, Tuhan jadi panji-panji kita. Tapi ingat caranya, hidup kita mesti serahkan. Kalau bicara pekerjaan, ya serahkan pada Tuhan. Ingat, kita terbatas. Tuhan gak terbatas. Makanya Kolose pasal 3 bilang apa? Jangan hanya memandang melihat ke bumi, padang atas di mana Kristus ada. Atas itu Tuhan. Kita setiap kali lihat Tuhan, kita jadi tenang. Amin saudara. Kalau kita lihat Tuhan yang tak terbatas, khawatir kita hilang. Saya berdoa pagi ini,
Engkau hilang kecemasanmu, ketakutanmu, digantikan ketenangan, resting place. Itu Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita mau berserah diri kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.